Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak Adi Wibowo selaku dosen dari mata kuliah Web Development. Selamat pagi, siang, dan sore kepada C. Eva selaku asisten dosen dari mata kuliah Web Development. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya yang membahas tentang back-end dan front-end. Jadi pertama itu saya menggunakan PHP MyAdmin untuk membuat tabel database beserta isinya. Di sini pertama saya memiliki tabel mahasiswa dengan atribut MHS-NPM, MHS nama, MHS alamat, MHS DOB, dan MHS CAT. Lalu ada tabel dosen dengan atribut dosen NIDN, dosen NIK, dosen nama, dan dosen keterangan. Lalu saya juga memiliki tabel peserta skripsi dengan atribut MHS NPM yang diambil dari tabel mahasiswa. Lalu atribut lainnya seperti peserta semester, peserta THKD atau tahun akademik, peserta tanggal daftar, peserta judul, peserta penjelasan, dan peserta dokumen. Lalu saya juga memiliki tabel bimbingan skripsi dengan atribut dosen NIDN yang diambil dari tabel dosen, MSNPM yang diambil dari tabel peserta skripsi, tanggal bimbingan, isi bimbingan, dan dokumen bimbingan sebagai atribut dari tabel itu sendiri. Selanjutnya ada tabel ujian skripsi dengan atribut MSNPM yang diambil dari tabel bimbingan skripsi dan atribut lainnya seperti tanggal ujian, waktu ujian, dan foto ujian. Lalu saya juga mempunyai tabel kategori skripsi dengan atribut ID kategori dan nama kategori. Lalu ada tabel ruang ujian dengan atribut ID ruang dan nama ruang. Dan yang terakhir adalah tabel lokasi ujian dengan atribut MHS-NPM dari tabel peserta skripsi, nama kategori dan ID kategori dari tabel kategori skripsi, nama ruang dan ID ruang dari tabel ruang ujian, dan nama gedung menjadi atribut itu sendiri, tabel itu sendiri. Selanjutnya kita akan lanjut ke tampilan front end. Di sini sistem itu menampilkan tampilan gambar gedung kampus dengan menu navbar yaitu ada home yaitu sebagai tampilan utama, peta, dosen, dan tombol login. Di sini peta itu menampilkan data peta universitas atau peta kampus. Jadi kalau kita klik itu dia akan langsung mengarahkan kita ke Maps. Nah, selanjutnya itu ada dosen dengan dropdown ini adalah daftar-daftar dosen yang ada. Tombol login ini bisa kita gunakan untuk login ke dalam backend. Jadi di sini yang pertama itu di tampilan frontend ini ada gambar kampus dengan sedikit penjelasan singkat. Lalu di bawahnya ada bagian ada bagian tampilan yang menampilkan data daripada tabel ujian skripsi, di mana dia menampilkan tabel peserta skripsi, di mana dia menampilkan foto peserta skripsi, judul skripsinya, lalu menampilkan keterangan singkat siapa yang membuat skripsi dan pada semester apa dan data-data lainnya. Di sini dia menampilkan data ujian skripsi seperti NPM, nama mahasiswa dan pembimbingnya, dan nama dosen atau nama dosennya, juga ada tanggal dan waktunya. Di sini galeri foto berisi data dari tabel ujian skripsi dan judul skripsi yang diujiankan. Lalu di bawahnya ini terdapat beberapa tabel data yang diambil dari daftar tabel yang sudah diinput. Nah, jadi di sini jika kita ingin ke backend, kita bisa login terlebih dahulu karena meskipun kita langsung buka, misalnya dari sini kita langsung buka mau ke dashboard atau backend. Jadi kita nggak akan langsung masuk, kita akan diarahkan ke form login dulu. Jadi biar lebih simpel dan efisien kita bisa langsung klik tombol login ini dan kita akan masukkan username dan password yang sesuai. Jadi setelah itu kalau benar dia akan langsung mengarahkan kita ke halaman dashboard atau backend. Nah, jadi di halaman ini tuh sistem itu akan menampilkan ada menu pendaftaran dan info dan berbagai menu lainnya. Jadi di sini itu pertama pendaftaran jika kita drop down dia akan menghasilkan form-form untuk kita input data seperti ada form peserta skripsi, bimbingan skripsi, dan ujian skripsi. Lalu dia juga menampilkan halaman lain seperti input kategori skripsi, ruang ujian, dan lokasi ujian.
dari berbagai form ini semuanya kita bisa melakukan create, read, update, dan delete. Kita boleh coba dari tabel yang pertama yaitu tabel peserta skripsi. Di sini udah beberapa data yang diinput. Jadi di sini kita bisa memasukkan NPM mahasiswa. Misalkan sini sudah ada yang ini ya, sudah ada 2 data. Misalnya kita masukkan yang berbeda. Misalnya itu yang ini. Kita bisa pilih semesternya. Kita bisa masukkan ini periode akademiknya. Misalnya ini. Lalu kita bisa masukkan tanggal daftar. Misalnya kemarin daftarnya tanggal segini. Kita masukkan tanggalnya. Ini judul skripsinya apa. Lalu kita bisa beri penjelasan singkat terkait judul skripsi yang diinput tersebut. Misalnya ini. Nah, kita bisa juga mengunggah dokumen terkait skripsi dalam bentuk JPG. Jadi tinggal jika sudah selesai diinput, kita tinggal klik simpan, maka datanya akan langsung tertampil di sini. Dan 725 dengan namanya Vanessa, semester, tahun akademik, tanggal daftar, dan beserta data-data terkait lainnya. Kalau kita mau melakukan update, kita bisa langsung melakukan update di sini. Misalnya kita mau update ini semesternya jadi ganjil, terus ini mungkin jadi 2025, 2024, lalu ini penjelasannya kita isi, kita ganti, dan misalnya file tidak kita isi, misalnya filenya kita tidak ada file, jika kita ubah, maka otomatis dia akan menampilkan tampilan no image available atau tidak ada gambar yang tersedia. Jadi ini sudah terupdate. Nah, jadi jika kita sudah selesai melakukan update dan kita ingin melakukan hapus data, kita tinggal klik icon hapus dan sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data yang tadi kita ingin hapus sudah berhasil dihapus. Kita cukup klik OK. Nah, ini sudah ada 2 data. Misalnya kita lanjut lagi ke kita lanjut misalnya kita lanjut ke bagian bimbingan skripsi. Nah, di sini dia akan menampilkan form input untuk NID dosen, NPM mahasiswa yang diambil dari data peserta skripsi, data sebelum tadi, tabel sebelumnya, tanggal bimbingan, isi bimbingan, dan unggah dokumen juga. Di sini udah ada beberapa data. Misalnya kita mau menambahkan yang ini dosennya misalnya ini, terus NPM-nya misalnya ini, NPM-nya itu yang ini. Nah, ini misal tanggal bimbingannya itu tanggal 12, lalu isinya ini tentang revisi bab. Lalu kita bisa masukin, di sini kita bisa masukin file bertipe PDF. Coba. Nah, kayak gini. Ini bisa langsung ke isi. Dan ini kalau misalnya kita klik, dia itu akan langsung menampilkan data PDF yang tadi kita kirim. Nah, misalnya kita mau melakukan update, kita bisa melakukan update. Misalnya kita mau update pakai, kita mau update ini jadi revisinya 6. Atau dosennya diganti jadi ini. Misalnya ini datanya tanggal kita ganti. Nah, ini file kita nggak pilih misalnya. Dia akan menampilkan file no found. Nah, kalau misalnya kita mau hapus, kita cukup klik icon hapus, maka nanti datanya sudah akan terhapus. Dan selanjutnya kita bisa coba di tabel ujian skripsi. Nah, selanjutnya kita ke tabel daftar ujian skripsi. Di sini kita bisa input untuk daftar ujian skripsi ya. Jadi di sini form itu akan menampilkan NPM mahasiswa yang diambil dari data tabel bimbingan skripsi. Misalnya kita ambil data yang belum ada deh, misalnya yang ini. Atau yang ini. Nah, kita tinggal masukin data tanggal ujiannya, kita bisa masukin waktu ujiannya.
Dan kita bisa pilih foto ujian skripsinya. Kita tinggal klik simpan, maka datanya akan bertambah. Dan kalau kita mau melakukan update, kita juga bisa melakukan update. Misalnya tanggalnya mungkin akan berubah, atau waktunya mungkin akan lebih maju atau lebih mundur. Dan ini misalnya kita ganti lagi gambarnya pakai ini. Kalau kita tinggal ubah, maka dia akan terubah. Di sini misalnya dari jamnya udah sudah terubah. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus, kita bisa hapus cukup klik icon delete. Maka kita cukup klik OK dan datanya sudah terhapus. Selanjutnya kita akan ke bagian input kategori skripsi. Di sini udah ada beberapa kategori skripsi ya. Di sini udah ada beberapa data. Kalau misalnya kita mau input lagi yang baru, misalnya kategori skripsi ini masuknya ke dalam prodi ilmu hukum. Kita bisa tambahin, kita simpan datanya, maka datanya akan tersimpan. Nah, kalau misalnya kita mau update datanya, misalnya nggak mau hukum, misalnya mau datanya itu jadi teknik elektro, misalnya. Kita tinggal klik ubah, maka udah keubah. Kalau misalnya kita mau hapus, kita tinggal klik icon hapus, maka datanya akan berhasil dihapus. Selanjutnya, kita coba input lagi data yang lain seperti ruang ujian. Di sini juga udah ada beberapa data. Misalnya kita mau nambahin satu data baru, yaitu lab TI 725. Kita bisa simpan, datanya akan tersimpan. Kalau misalnya kita mau edit, misalnya, oh nomor ruangannya salah, nomor ruangannya itu 525. Kita bisa ganti dan kita bisa klik ubah, maka datanya udah keubah jadi 525. Kalau misalnya kita udah nggak perluin lagi, ruangan ini atau ruangan ini tuh nggak kepakai, nggak termasuk, kita bisa langsung klik hapus, dan kita klik OK, maka datanya akan terhapus. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian input data lokasi ujian. Nah, di sini di bagian lokasi ujian, itu kita akan disuruh untuk menginput NPM peserta yang sudah disediakan dari tabel peserta skripsi. Nah, di sini sudah ada dua data ya. Misalnya sini kita input yang 225, lalu kita pilih kategorinya. 225 ini apa? Misalnya ini itu psikologi. Lalu misalnya ruangannya itu ada di RPSI 225. Nah, kita bisa masukin nama gedungnya, misalnya nama gedungnya itu gedung P. Kita bisa lakukan simpan. Nah, nanti datanya akan tersimpan di sini. Nah, kalau misalnya kita melakukan update, kita bisa klik lagi datanya. Lalu kita bisa ganti misalnya ternyata itu kategori skripsinya adalah teknik informatika dan ini tuh ruang ujiannya harusnya tuh yang ini. Nah, kita bisa ganti dan ini kita bisa ganti jadi gedung A misalnya, kita tinggal cukup klik ubah. Maka nanti datanya sudah akan terganti. Jadi gedung A, sini gedung A misalnya. Itu. Kalau misalnya kita mau hapus, kita cukup klik icon hapus, maka datanya berhasil kehapus. Nah, data-data yang sebelumnya kita sudah input, nanti tuh akan tampil di bagian front end-nya. Ini. Kita buka bagian front end-nya. Nah, di sini, ini yang tadi kita tambahin ya, ada satu gambar yang tidak kita input gambar, maka di sini dia tampilnya. Lalu ini tuh ada tadi jadwal ujian, lalu ini adalah tampilan dari beberapa data skripsi, ini adalah galeri foto skripsinya, ujian skripsi, dan ini beberapa tampilan dari daftar-daftar tabel yang memiliki data. Lalu jika kita sudah jika kita sudah selesai melakukan input dan sebagainya, kita bisa logout dari sistem. Kita cukup klik logout, maka kita akan dikembalikan atau ditampilkan ke tampilan login. Demikian presentasi saya terkait project UAS yang membahas tentang front end dan back end.
Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf dan semoga Bapak Hadi dan Cieva memberi saya masukan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Bapak Hadi. Selamat pagi, siang, dan sore kepada Cieva.